Daud berkata, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Zeba. Ia dipanggil menghadap Daud, dan raja bertanya, "Engkaukah Zeba?" Ia menjawab, "Hamba tuanku." Raja bertanya lagi, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Ziba menjawab, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Raja bertanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba, "Di rumah Mahir bin Amil, di Lodebar." Maka Daud menyuruh mengambil dia dari sana. Mefiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud, sujud dan menyembah. Daud berkata, "Mefiboset," ia menjawab, "Inilah hamba tuanku." Daud berkata, "Jangan takut, sebab aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Mefiboset sujud dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Zeba, hamba Saul itu, dan berkata, "Segala sesuatu milik Saul dan seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan membawa hasilnya untuk makanan cucu tuanmu. Tetapi Mefiboset akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 hamba. Ia berkata kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku." Mefiboset makan sehidangan dengan Daud seperti salah seorang anak raja. Ia mempunyai seorang anak kecil bernama Miha, dan semua orang di rumah Ziba menjadi hamba-hambanya. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, dan ia timpang kedua kakinya. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanan, anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Daud berkata, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanan bin Nahas, seperti ayahnya menunjukkan persahabatan kepadaku." Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya untuk menyampaikan pesan turut berduka cita. Tetapi para pemuka Bani Amon berkata kepada Hanan, "Apakah Daud benar-benar hendak menghormati ayahmu? Bukankah ia menyuruh mereka untuk menyelidiki kota ini, mengintai, dan menghancurkannya?" Hanan lalu menangkap pegawai-pegawai Daud, mencukur setengah janggut mereka, memotong pakaian mereka sampai pantat, dan melepaskan mereka. Daud menyuruh menjemput mereka, sebab mereka sangat dipermalukan, dan berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu tumbuh." Ketika Bani Amon melihat bahwa mereka dibenci Daud, mereka menyewa tentara Aram Betrihab, Aram Zoba, Ma'akha, dan orang Tobe. Daud mengutus Yoab dengan seluruh pasukan pahlawan. Bani Amon maju di depan pintu gerbang, sedangkan pasukan Aram berbaris tersendiri di padang. Yoab melihat dirinya dikepung dari depan dan belakang, maka ia memilih orang pilihan Israel untuk menghadapi Aram, dan sisanya ditempatkan di bawah Abisai untuk menghadapi Bani Amon. Yoab berkata, "Jika Aram lebih kuat daripadaku, engkau menolong aku. Jika Amon lebih kuat daripadamu, aku menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, Tuhan melakukan yang baik." Yoab maju melawan Aram, dan mereka melarikan diri. Ketika Bani Amon melihat Aram lari, mereka pun melarikan diri ke dalam kota. Yoab kembali ke Yerusalem. Setelah itu Aram berkumpul lagi, dan Hadadezer memanggil tentara dari seberang Efrat yang datang ke Helam di bawah Sobar. Daud mengumpulkan seluruh Israel, menyeberangi Yordan sampai ke Helam. Lalu Aram mengatur barisan melawan Daud, tetapi mereka kalah dan melarikan diri. Daud menewaskan banyak pasukan mereka dan melukai Sobak hingga mati. Ketika para raja taklukan Hadadezer melihat mereka kalah, mereka berdamai dengan Israel dan takluk. Sejak itu Aram tidak berani menolong Bani Amon lagi. Pada pergantian tahun, ketika raja-raja maju berperang, Daud menyuruh Yoab dan orang Israel memerangi Bani Amon dan mengepung Raba. Tetapi Daud tinggal di Yerusalem. Pada suatu petang, Daud berjalan di atas sotoh istana dan melihat seorang perempuan yang sangat elok sedang mandi. Ia bertanya tentang perempuan itu,
dan diberitahukan bahwa ia adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het. Daud menyuruh mengambil dia dan tidur dengannya. Perempuan itu pulang, lalu mengandung dan menyuruh orang memberitahu Daud. Daud memanggil Uria pulang dari medan perang dan menanyakannya keadaan Yoab dan tentara, lalu menyuruhnya pulang ke rumah. Tetapi Uria tidur di depan pintu istana dan tidak pergi ke rumahnya. Daud menanyainya lagi, tetapi Uria menjawab bahwa ia tidak dapat menikmati rumahnya selagi Tabut dan Israel berkemah di padang. Daud menahannya 1 hari lagi, memberi dia makan minum sampai mabuk, tetapi ia tetap tidak pulang ke rumah. Besoknya Daud mengirim surat melalui Uria kepada Yoab, berisi perintah untuk menempatkan Uria di barisan depan dan meninggalkannya supaya ia mati. Yoab melakukannya, dan Uria mati dalam pertempuran. Yoab mengirim laporan kepada Daud, termasuk pesan bahwa Uria sudah mati. Daud berkata kepada suruhan, "Janganlah sebal hatimu, pedang makan orang ini atau itu. Kuatkanlah seranganmu." Ketika istri Uria mendengar suaminya mati, ia berkabung, dan setelah selesai berkabung, Daud mengambilnya menjadi istri, dan perempuan itu melahirkan seorang anak. Tetapi perbuatan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud, dan ia berkata, "Ada 2 orang, seorang kaya dan seorang miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu, tetapi si miskin hanya mempunyai seekor anak domba betina kecil yang dipeliharanya dan tidur di pangkuannya. Ketika si kaya kedatangan tamu, ia mengambil anak domba si miskin untuk dihidangkan. Daud sangat marah dan berkata bahwa orang itu harus mati dan membayar 4 kali lipat. Natan lalu berkata, "Engkaulah orang itu." Tuhan berkata bahwa ia telah mengurapi engkau, memberikan rumah Saul, isteri-isterinya, Israel dan Yehuda, dan akan menambah lagi jika itu tidak cukup. Tetapi engkau menghina Tuhan dengan mengambil istri Uria dan membunuhnya dengan pedang Bani Amon. Sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Aku akan menimpakan malapetaka dari keluargamu sendiri, mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Daud berkata, "Aku sudah berdosa." Natan berkata, "Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati, tetapi anak yang lahir itu pasti mati." Anak itu sakit, dan Daud berpuasa serta berbaring di tanah, tetapi pada hari ke-7, anak itu mati. Daud bangkit, mandi, berurap, menyembah, dan makan. Ketika pegawai bertanya alasannya, Daud berkata bahwa ia berpuasa selagi anak itu hidup, tetapi sekarang ia mati, ia tidak dapat kembali. Daud menghibur Batsheba, dan ia melahirkan Salomo, yang dikasihi Tuhan, dan dinamai Natan Yedija. Sementara itu Yoab berperang melawan Raba dan merebut kota Air. Ia memanggil Daud untuk menyelesaikan pengepungan, supaya kota itu tidak dinamai menurut Yoab. Daud datang, merebut kota itu, mengambil mahkota emas raja, mengangkut banyak jarahan, dan mempekerjakan penduduk dengan alat-alat kerja keras. Lalu Daud dan seluruh tentara pulang ke Yerusalem. Sesudah itu, Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, bernama Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Sebab gadis itu masih perawan, dan menurut anggapannya, mustahil ia dapat melakukan sesuatu terhadapnya. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud, yang sangat cerdik. Yonadab bertanya mengapa Amnon merana setiap pagi, dan Amnon menjawab bahwa ia cinta kepada Tamar, adik Absalom. Yonadab menyuruh Amnon pura-pura sakit, dan meminta agar Tamar datang membuat makanan baginya. Amnon pun berbaring, dan pura-pura sakit. Ketika Daud menengoknya, ia meminta agar Tamar datang, membuat 2 kue untuk dimakannya dari tangan Tamar. Daud menyuruh Tamar datang ke rumah Amnon. Tamar membuat kue di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan dan menyuruh semua orang keluar. Ia meminta Tamar membawa makanan itu ke dalam kamar. Ketika Tamar mendekat untuk menghidangkannya, Amnon memegangnya dan berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tamar menolak dengan keras,
dan berkata bahwa hal itu adalah noda besar di Israel, dan menyuruhnya berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan Tamar kepadanya. Tetapi Amnon tidak mau mendengar, dan karena ia lebih kuat, diperkosanya Tamar, lalu tidur dengannya. Setelah itu kebencian Amnon terhadap Tamar timbul dan lebih besar daripada cintanya dahulu, lalu ia mengusir Tamar. Tamar memohon agar ia tidak diusir, sebab itu lebih jahat daripada perbuatan sebelumnya. Tetapi Amnon tidak mendengarkan. Ia memanggil pelayannya dan menyuruh Tamar diusir, serta pintu dikunci. Tamar yang mengenakan baju kurung puteri raja yang masih perawan, kemudian menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan bajunya, meletakkan tangan di atas kepala, dan pergi sambil meratap. Absalom bertanya, apakah Amnon bersetubuh dengan dia, dan menyuruh Tamar diam di rumahnya. Tamar tinggal sebagai perempuan yang terpencil di rumah Absalom. Ketika Raja Daud mendengar perkara itu, ia sangat marah. Absalom tidak lagi berbicara dengan Amnon, baik-baik maupun jahat, tetapi ia membenci Amnon karena telah memperkosa Tamar. Setelah 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hazor dan mengundang semua anak raja. Ia meminta Daud datang, tetapi Daud menolak agar tidak menyusahkannya. Absalom kemudian meminta agar Amnon ikut, dan setelah ia mendesak, Daud mengizinkan semua anak raja pergi bersama Absalom. Absalom memerintahkan orang-orangnya untuk menunggu saat Amnon gembira karena anggur, lalu atas perintahnya membunuh Amnon tanpa takut. Orang-orang Absalom melakukan seperti yang diperintahkannya. Semua anak raja melarikan diri menaiki bagal mereka. Ketika mereka masih di jalan, kabar sampai kepada Daud bahwa semua anak raja dibunuh Absalom, dan tidak ada yang lolos. Daud mengoyakkan pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya melakukan hal yang sama. Yonadab berkata kepada raja bahwa jangan disangka semua anak raja telah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Karena hal itu telah terlihat pada wajah Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar. Tidak lama kemudian, anak-anak raja datang sambil menangis, dan raja serta pegawainya pun menangis keras. Absalom melarikan diri ke Talmai bin Amihur, raja Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari karena Amnon. Absalom tinggal di Gesur selama 3 tahun, dan akhirnya raja tidak lagi marah terhadapnya, karena kesedihannya atas kematian Amnon telah surut.